Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ubaidillah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam, NIM 212104040037. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi yang terjadi di Indonesia. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratein artinya kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Demokrasi telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi yaitu diberi batasan sebagai teknologi pengadaan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran berbagai jenis informasi dengan memanfaatkan komputer dan telekomunikasi. Sedangkan menurut ITITA, teknologi informasi merupakan sebuah studi mengenai perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Adanya pengaruh dari teknologi informasi melahirkan suatu bentuk perkembangan dari demokrasi itu sendiri, yang dikenal dengan singkatan e-demokrasi. E-demokrasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu elektronik dan demokrasi. Lembaga kajian tentang lokal demokrasi memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong keikutsertaan warga negara dalam pengambilan keputusan lokal di antara waktu pemilihan umum. Sedangkan forum diskusi yang dilakukan di Oxford University merumuskan bahwa pengertian dari demokrasi ini adalah sarana untuk menyebarkan informasi politik yang lebih luas dan meningkatkan komunikasi serta partisipasi masyarakat. E-demokrasi berkaitan dengan internet dan web yang terhubung hampir ke seluruh aspek politik dan pemerintahan. Dengan demikian, e-demokrasi dinilai lebih demokratis dengan mengaktifkan pola yang komunikatif. Lahirnya e-demokrasi merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi yang lebih besar dengan menggunakan cara digital atau elektronik. Demokrasi elektronik sebenarnya hanyalah penggunaan alat-alat teknologi untuk memfasilitasi kegiatan yang lebih demokratis. Internet dan demokrasi hadir sebagai salah satu cara positif untuk mendefinisikan proses demokrasi dengan menghidupkan kembali hubungan antar masyarakat dengan wakil-wakil mereka. Menurut Janet Caldow, terdapat model e-demokrasi yang terdiri dari 4 kuadran,
Kuadran pertama menggambarkan e-demokrasi pada tahap pasif, satu arah dan tidak sinkron, seperti kampanye daring. Kuadran kedua yaitu pada tahap dua arah, tidak sinkron, bersifat taktis. Contohnya adalah ada penyampaian pandangan secara daring. Yang ketiga, kuadran sudah pada tahap kerjasama dan interaktif, seperti merekrut sukarelawan secara daring. Yang terakhir, kuadran keempat, tahap interaktif dan strategis, misalnya e-voting dan e-diplomasi. E-demokrasi telah diterapkan di negara-negara demokrasi, salah satunya Indonesia. Penerapan pelaksanaan e-demokrasi di Indonesia dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan, termasuk diantaranya adalah partai politik. Partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya tentu untuk mencapai kekuasaan politik secara konstitusional dan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum. Partai politik merupakan proses demokrasi di mana salah satu keuntungannya adalah dapat memaksimalkan fungsi-fungsi partai politik. Menurut Meriam Budiarjo, terdapat 4 fungsi partai di negara demokrasi, yakninya sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana pengatur konflik, dan sarana rekrutmen politik. Dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan internet tersebut, partai politik mampu memaksimalkan fungsi partainya, terutama di media sosial seperti Facebook dan portal-portal. Partai politik gencar memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam memasarkan tokoh karena dinilai lebih mudah dan hemat biaya, mengingat tingginya penggunaan internet yang mencapai angka 82 juta populasi. Selain sosialisasi dan kampanye daring, partai politik memaksimalkan kembali salah satu fungsi partainya, yaitu rekrutmen politik yang dapat dilakukan dengan sistem daring. Sebelum merujuk pada pengertian rekrutmen politik daring, dapat diketahui terlebih dahulu apa pengertian rekrutmen politik. Jack Ceplano berpendapat bahwa rekrutmen merupakan sebuah proses pemilihan orang-orang yang mengisi peranan dalam sistem sosial. Dengan demikian, dapat dirumuskan pengertian rekrutmen politik mengacu kepada pengisian posisi formal dan legal. Untuk melakukan hal tersebut, hanya adanya agen tertentu, baik formal maupun informal. Proses rekrutmen ini dilakukan dengan 2 cara yang bersifat terbuka dan tertutup. Rekrutmen yang dilakukan dengan cara terbuka maksudnya semua warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Kemudian rekrutmen tertutup hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang tertentu seperti kawan akrab, pengusaha, atau individu-individu yang mempunyai persamaan agama, daerah, etnis, dan lain-lainnya. Dari sifat rekrutmen politik tersebut di atas, dapat diketahui bahwa rekrutmen politik daring merupakan rekrutmen politik yang bersifat terbuka. Di dalam prosesnya, rekrutmen politik daring
tentu menggunakan sistem daring, yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi serta internet. Kemudian yang didapat dengan rekrutmen politik daring adalah pendaftar tidak perlu datang ke lokasi untuk melaksanakan registrasi dan mengisi persyaratan administrasi. Rekrutmen daring dilakukan dengan membuka alamat portal partai yang diinginkan. Pendaftar bisa langsung melakukan registrasi yang terjadi anggota partai. Sebenarnya rekrutmen politik daring merupakan sesuatu yang baru di dunia politik. Perkembangan internet yang pesat pada tahun 1990-an menyebabkan pemanfaatan yang menambah hingga ke dunia politik. Dapat dibuktikan bahwa sebelum Indonesia melaksanakan rekrutmen politik daring, Inggris juga telah menerapkan sistem rekrutmen politik daring. Menurut Rahel Gibson, Paul Nixon, dan Stephen berpendapat wawancara dan kuesioner data yang diperoleh di Inggris telah menyarankan bahwa walau bagaimanapun partai melihat internet sebagai alat yang cukup menguntungkan. Pada praktiknya, Indonesia kajian mengenai demokrasi pada partai politik belum banyak di Indonesia. Kajian demokrasi lebih terfokus kepada e-voting dalam pemilihan. Sementara itu, untuk penerapan demokrasi masih jarang ditemukan, termasuk penerapan demokrasi pada partai politik. Maka peneliti ingin melihat bagaimana proses penerapan demokrasi pada partai politik. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan demokrasi pada partai politik. Kesimpulan dari demokrasi dan demokratif ini, inisiatif penerapan demokrasi di Indonesia tidak hanya sekedar mengaplikasikan TIK ke dalam proses demokrasi, tetapi banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam organisasi selain faktor teknologi dan pelaksanaannya. Karena menyangkut perubahan setiap elemen dalam lembaga-lembaga pemerintah seperti eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan partai-partai politik itu sendiri. Inisiatif penerapan demokrasi perlu disambut dengan lebih terbuka dan positif. Juga dilaksanakan dengan pemikiran yang bijak, arif, dan berhati-hati. Perkembangan di bidang media digital memang memberikan peluang pada semua aspek kehidupan, tetapi di sisi lain perlu mengkaji berbagai faktor yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh penerapan TIK dan internet sebagai media elektronik dan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya dan kesimpulan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.